kondisi ketidakadilan, protes dalam damai yang disuarakan masyarakat ini yang dicerminkan dalam pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus ini. Tidak ada makar, tidak ada separatisme, enggak ada. Itu jauh dari pikiran itu. Masyarakat hanya sedang protes dengan membuat simbol. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like, share, dan komen atas opini saya. Dukungan Anda kepada Anak Bangsa Channel sangat berarti dalam upaya kami menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di berbagai kota, terutama di perkotaan, berkibarlah bendera One Piece Jolly Roger. Ini menjadi fenomena, bahkan trending di media sosial. Sebetulnya bendera One Piece Jolly Roger ini bendera bajak laut yang dipakai oleh Luffy kalau nggak salah, dan krunya. Bendera jerami, simbolnya tengkorak, ada tulang dan sebagainya. Ini berasal dari anime atau manga. Manga itu komik Jepang. Sudah dibaca oleh beberapa orang dan sudah menjadi trending. Dan bagi sebagian orang, simbol One Piece ini adalah simbol identitas. Bahkan ada yang mengatakan simbol perlawanan, simbol protes dalam damai. Nah, ini yang arti makna dari bendera One Piece yang dikibarkan oleh para anak muda ini. Anak muda Indonesia, terutama Gen Z atau mungkin sebagian milenial atau generasi Alpha mengatakan, ya ini adalah bentuk protes atau bentuk semacam penyuaraan terjadinya ketidakadilan di negeri ini dengan cara yang damai. Dari komentar para pejabat memang beragam. Ada yang melarang seperti Menteri HAM, melarang keras. Ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, mereka tidak ada masalah, kita rangkul saja. Mensesnek tidak apa-apa. Ada anggota DPR yang kebakaran jenggot juga ada. Sebetulnya kalau para pejabat itu marah juga aneh. Dulu saya ingat waktu debat calon wakil presiden, Gibran Raka Buming Raka juga pernah pakai topi One Piece, itu pakai simbol One Piece juga. Artinya memang, apalagi kita tahu Gibran memang penggemar komik ya, bukan penggemar buku-buku bacaan yang intelektual. Tapi ya Gibran sebagai penggemar manga, bagi saya ya wajar saja. Artinya memang jangan terlalu berlebihan untuk memberikan komentar terhadap maraknya pengibaran bendera One Piece Jolly Roger ini. Nah, asal satu bahwa mereka tidak mengibarkan sejajar atau di atas bendera nasional kita merah putih. Mereka tetap harus mengibarkan bendera merah putih, terus mungkin di bawahnya ada bendera One Piece atau apa, tidak ada masalah. Ini simbol protes dalam damai yang dilakukan oleh generasi muda kita. Mengapa mereka protes? Bukan protes kepada kemerdekaan atau negara, tapi protes kepada beberapa kebijakan pemerintah yang menurut rakyat dan juga saya rasakan memang agak aneh. Dalam peri kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu dipajaki, luar biasa. Berbuat ini dikasih pajak, beli ini pajak, melakukan ini kena pajak juga.
Jadi pajak itu seperti upeti gitu. Jadi pajak itu kan kalau zaman kompeni Belanda kan upeti dari rakyat kepada pemerintah. Nah, ini pemerintah juga harus sadar bahwa rakyat itu sudah dalam kondisi yang sangat susah. Ekonomi kita luar biasa. Kalau kita lihat di mal-mal terbit fenomena Rojali, kan, rombongan jarang beli, terus ada rohana, misalkan, rombongan hanya nanya. Itu fenomena yang terjadi, bahwa mereka pengen ada penghiburan di mal-mal, tapi daya beli mereka tidak cukup. Ini fenomena. Ditambah lagi dengan gegabahnya, jahatnya PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, memblokir secara sepihak tanpa mitigasi dan informasi kepada rakyat. Itu membuat kita terluka. Ada mahasiswa yang tidak bayar UKT, ada beberapa orang yang ingin membayar sesuatu yang sangat penting, dana cadangan yang disimpan nggak bisa juga. Ada efek yang luar biasa karena gegabahnya PPATK memblokir rekening rakyat. Ini duitnya rakyat, bukan duitnya pemerintah atau apa. Rakyat seolah-olah diberikan cap atau stigma kalau rekening nganggur sekian bulan itu adalah rekening yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana kejahatan. Belum tentu semua begitu. Jadi ini bentuk protes rasa kemarahan dan ketidakadilan masyarakat yang menggumpal. Harusnya pemerintah mendengar, pemerintah menyadari bahwa memang ada keputusan-keputusan yang agak merobek-robek keadilan masyarakat. Bukan karena masyarakat tidak mau berkontribusi dalam pembangunan, tapi kondisi ekonomi kita sedang sulit, PHK di mana-mana, lapangan pekerjaan begitu sulitnya minta ampun, kelas menengah juga turun berapa juta begitu, jadi daya belinya sangat rendah. Sedangkan kita di samping pajak, kita juga bayar sekolah, bayar biaya beli obat, segala macam. Banyak peri kehidupan kita yang dipajaki dan membuat kita terluka sebagai rakyat. 80% lebih APBN kita diperoleh dari rakyat. Tapi seolah-olah itu dieksploitasi untuk kepentingan yang kita juga bingung. Kemarin saya membaca sebuah berita, kita harus membayar bunga hutang saja mencapai 800 triliun. Itu diambil dari pemasukan dari pajak. Bunga hutang saja. Kita hanya ngelus dada betapa ugal-ugalannya pemerintah era Jokowi menggunakan APBN dan menarik hutang seenak udelnya untuk pembangunan-pembangunan yang banyak yang tidak ada manfaatnya. Pembangunan jalan tol kan dilakukan oleh swasta. Tapi pembangunan IKN, infrastruktur, menggelontorkan bansos gila-gilaan, itu menyerap hutang luar biasa dan kita terbebani. Pemerintahan Pak Prabowo menanggung beban dari ugal-ugalannya pengelolaan APBN di era Pak Jokowi. Di sisi lain kita juga melihat pejabat-pejabat kita mendapatkan fasilitas kemewahan yang luar biasa. Ini jomplang dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Nah, kondisi ketidakadilan, protes dalam damai yang disuarakan masyarakat ini yang dicerminkan dalam pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus. Tidak ada makar, tidak ada separatisme, enggak ada. Itu jauh dari pikiran itu. Masyarakat hanya sedang protes dengan membuat simbol. Ingat kita tahun 2024 kita ada simbol protes Garuda Biru misalnya. Itu juga simbol, sama dengan One Piece. Jadi saya mohon kepada pejabat, terutama aparat kepolisian maupun tentara di daerah-daerah, jangan overreaktif terhadap pengibaran bendera One Piece.
didekati, diberikan pemahaman, lalu diajak dialog apa yang terjadi, jangan represif. Kalau represif, rakyat semakin marah. Jadi ini cara rakyat untuk menikmati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa masih terjadi ketidakadilan, ketimpangan, dan masih terjadi semacam ketimpangan sosial yang sangat nyata di negeri ini. Seharusnya ini dimaknai sebagai masukan yang sangat berharga bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Saya menyadarilah, saya harus mengakui juga Presiden Prabowo sudah banyak melakukan hal-hal yang positif bagi rakyat. Tapi keinginan rakyat ini kan terakumulasi dari kekecewaan dari pemerintahan terdahulu. Jadi ini yang harus disadari, bahwa menyadarkan rakyat itu tidak bisa dengan tangan besi, tidak bisa dengan represif, tapi dengan dialog dan kemudian diberikan penjelasan mitigasi. Sebagai contoh yang paling nyata tentang bagaimana PPATK begitu sewenang-wenang memblokir rekening rakyat, akhirnya berdampak pada banyak hal. Ini juga salah satu contoh bagaimana seharusnya pemerintah itu bersikap dengan arif, bijaksana. Banyak hal. Rakyat juga melihat korupsi Pertamina hampir 900 sekian triliun. Kemudian rakyat juga melihat uang yang disita oleh Kejaksaan Agung ratusan triliun. Wow. Kita membayangkan angka triliun aja, kita tidak bisa. Bagaimana itu angka sekian triliun yang dimaling, dicuri dari APBN dari rakyat kita. Ini yang membuat kita marah dan bergejolak. Di sisi lain juga ada percik-percik lah yang membuat kita rakyat geleng-geleng kepala. Contohnya kemarin ada indikasi jaksa muda tindak pidana khusus Ferdi Ardiansyah tiba-tiba rumahnya akan digeledah polisi. Rakyat melihat loh, rakyat tidak bodoh. Ada apa dengan institusi penegak hukum antara kejaksaan dan kepolisian? Mengapa hal-hal ini selalu dipertontonkan? Dan pengibaran bendera One Piece Jolly Roger itu adalah tanda kita protes, tanda kita marah kepada pemerintah, tapi kemarahan dalam damai, dalam diam, dalam nada-nada yang sangat simbolik. Jadi bagi saya, tolong mereka jangan didepresi, diberikan pemahaman, dan tetap bendera di hati kita di negeri ini hanya merah putih. Itu bendera kebanggaan, bendera nasional Indonesia. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Dudi. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan like, share, komen dalam videonya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Dudi selanjutnya. Sampai jumpa.